Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan membacakan kitab Riyadul Badi'ah. Kami ulangi dari Warrabi'u Masukubulil Adami. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u utawi kang nomor papat iku masukubulil adami, jempok kubule anak Adam, aw halqati duburihi utawa bunder-bundere dubure adami, utawa bunder-bundere dubure adami, bibatinil kafi kelawan batini epe-epe, kelawan batini epe-epe, bila hailin kelawan tampo aling-aling, bila hailin kelawan tampo aling-aling, walau ma'asahwi senajan sertani lali awil sertani senajan sertani lali awil ikrahi utawa den paksa, awil ikrahi utawa den paksa, wayan takidulan dadi rusak bihi sebab masukubulil adami aw halqati duburihi apa wudu'ul masi wuduni wong kang demek fakot hale beloko ing illa ingkana angin lamun ono apa almasu jempok bainar rajulin ing dalam antarani wong lanang wa unsan lan wong wadon ajnabiyen kang liya sapa unsa, ajnabiyen kang liya sapa unsa, fayan takidu muka dadi rusak bi sebab masu apa wudu'uhuma wuduni rajul wa unsa, wuduni rajul wa unsa, kama kaya keterangan sabako kang wis dingin apa ma, kama kaya keterangan sabako kang wis dingin apa ma. Bismillahirrahmanirrahim. Di perkara yang membatalkan wudhu nomor 4 adalah, ini ada kekurangan, mungkin ada yang warrabi'u masud kubulil adami aw halqati duburihi bibatinil kafi bila hailin walau ma'as-sahwi awil ikrahi. Itu yang keempat, menyentuh kubul atau kubulnya manusia atau halqah duburi, bunda-bundanya dubur, itu dengan batinnya epe-epe, itu termasuk membatalkan wudhu, tapi bila hailin, tanpa penghalang, tanpa tabir, tanpa adanya tabir. Wayan takidu dulu, sekalipun dalam keadaan lupa. Sekarang walau kanal kubulu mumfasilan mada masmuhu, sekalipun kubul tersebut sudah terpisah selama namanya masih ada. Berarti kalau yang kemarin atas, masalah menyentuh di sini, berarti syarat yang ketiga, saya ulangi, mungkin ada keliru ini. Menyentuhnya orang laki-laki dan perempuan lain yang bukan mahramnya. Persentuhan bisa berhasil sekalipun tanpa adanya ikhtiar, tanpa sengaja tersentuh. Itu gimana? Wudhunya batal. Ini wudhunya yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batalnya. Sekarang gini, berarti saya ulang yang di atasnya ini dulu, mungkin ada yang agak mirip-mirip dengan bawah tapi nggak sama. Falau sakana, sekarang kalau yang disentuh, adanya orang yang disentuh itu diragukan. Ada orang yang menyentuh tapi ragu, apakah yang saya sentuh tadi itu orang laki-laki atau perempuan? Itu gimana? Berarti wudhunya tidak batal. Jadi kalau membatalkan itu yakin bahwa orang yang disentuh itu adalah orang laki-laki, kalau yang menyentuh perempuan, atau adanya yang disentuh orang perempuan, berarti yang menyentuh orang laki-laki. Nih. Lah, tapi kalau ragu, yang disentuh diragukan apakah yang saya sentuh itu orang laki-laki atau perempuan,
maka wudhunya tidak batal. Menyentuh kulit, pengecualian kulit, rambut, gigi, kuku. Wala yantakidul wudu bijus'in munfasilin li'annahu la yusamma dzakarun wala unsan lintifa'i mahallis syahwah. Menyentuh nah, sekarang gini, berarti kalau menyentuh jus yang terpisah, semua tangannya terpisah, lah itu gimana? Berarti tidak membatalkan wudhu, li'anau karena tidak bisa dia laki-laki atau perempuan. Berarti gini, seumpama kita itu menyentuh, ingat ini masalah dengan di nomor 4 nanti tidak sama. Nah ini kan kita tidak, tangannya apakah tangan orang laki-laki kita tidak tahu. Berarti yang di sini karena apa? Nama ini dulu ya. Menyentuh dan tidak wala yantakidul wudu bijus'in munfasil, dan tidak membatalkan wudhu menyentuh jus yang sudah terpisah. Kenapa? Karena tidak bisa dinamakan laki-laki atau perempuan. Nanti warobi yang nomor 4, menyentuh kubulnya manusia, anak Adam baik jin nih. Menyentuh kubulnya jin batal atau tempat dipotongnya. Berarti dipotong, bukan dipotong lah, potongnya disentuh itu gimana? Itu juga membatalkan kepada wudhu. Atau bener-benernya nih, tapi secara yakin, sekalipun kepunyaan anak kecil atau orang yang sudah meninggal dunia. Ada orang mati, kemudian orang yang mati laki-laki yang memandikan perempuan dan bukan mahramnya. Sedangkan yang menyentuh punya wudhu, gimana? Wudhunya yang menyentuh batal. Batal wudhunya. Yang disentuh dengan batinnya telapak tangan. Batin telapak tangan itu berarti kita diginikan saja. Yang tidak kelihatan ini adalah batinnya telapak tangan. Jadi kalau disentuh dengan sini, dengan pinggirannya itu gimana? Kita menyentuh kubul tapi dengan iringan atau di sini, tidak membatalkan kepada wudhu. Tidak membatalkan kepada wudhu. Tanpa adanya bila hailin, tanpa adanya tabir. Nah sekarang ini wala ya'uddu as-si'rul kasir ala baika fi hailan. Nah sekarang rambut yang banyak di batinnya telapak tangan itu tidak dihitung tabir. Berarti gini, seumpama ada orang ternyata tangannya itu penuh dengan rambut sehingga banyak. Nah, yang menyentuh tadi pakai ini, apakah bagaimana wudhunya orang yang batinnya telapak tangan penuh dengan rambut? Maka itu tetap membatalkan. Jadi ini tidak, rambut yang tumbuh di batinnya telapak tangan sekalipun banyak itu tidak termasuk penghalang, tidak termasuk tabir. Berarti tetap membatalkan kepada wudhu. Dan yang disentuh walau ma'asahnya, walau kana kubul munfasilan madama ismuhu. Menyentuh kubul. Kubul itu jalan depan. Kubul disentuh sekalipun terpisah, yang penting namanya masih ada. Oh ini namanya semuanya kunyan orang laki-laki ya, kunyan orang laki-laki itu mudah dikenal. Nah ini jatuh. Kemaluannya orang laki-laki atau zakarnya itu terpisah. Kemudian ada orang punya wudhu menemukan barang tersebut dipegang, padahal masih ada nama. Ini apa? Ini zakar.
berarti wudunya batal. Tapi falau dakka wazal ismu lam yang yungkid walau kanal masuk ma'as-sahbi. Sekarang gini, tapi kalau kubulnya itu sudah hancur dan tidak ada nama kubul nggak ada, bagaimana menyentuh barang tersebut? Tidak membatalkan kepada wudu sekalipun sudah tadi itu dalam keadaan lupa, tanpa disengaja sama. Oh, ada orang menyentuh tanpa sengaja, batal wudunya. Jadi dengan masalah tadi wala yang wudu bijus munfasil, dengan ini tidak ada, berarti tadi itu masalah menyentuh jus yang sudah terpisah. Sekarang sih dubur, kubul yang disentuh tapi masih ada nama terpisah, nama kubulnya masih ada, namanya zakar masih ada. Tapi kalau sudah hancur sehingga tak bisa diketahui apa ini namanya, nggak ada, maka wudunya tidak batal. Jadi yang nomor tadi menyentuh kubulnya manusia atau jin. Kenal dengan jin, kubul yang disentuh batal wudunya. Kalau yang hayawan tidak. Seperti kadang-kala ini biasanya orang perempuan punya ayam. Ketika ingin tahu apakah ayamnya itu di dalamnya itu ada telur atau tidak, hanya dengan orang tersebut punya wudu, tangannya dimasukkan ke kubur ayam. Nah itu gimana? Batal? Tidak membatalkan wudu. Kalau kepunyaan sapi, sekabun besar, kepunyaan sapi, kepunyaan gajah, batal? Tidak batal. Tidak membatalkan kalau kepunyaan hayawan. Wayan takidu bihil wudu'ul masih faqat illa ingkanal masu baina rajulin wa unsan ajnabiyin. Yang batal wudunya itu adalah wudunya orang yang menyentuh. Jadi orang yang menyentuh kubul itu wudunya batal sekalipun miliknya sendiri, bukan cuma miliknya orang lain. Punya wudu kemudian dubulnya disentuh pakai batinnya telapak tangan, gimana? Ya batal wudunya. Jadi yang batal yang menyentuh, kecuali persentuhan tersebut antara orang laki-laki dan perempuan lain. Menyentuh kubul atau dubur, tapi yang menyentuh laki-laki, yang disentuh perempuan, cuma bukan mahram. Bagaimana? Keduanya sama batalnya. Kalau perempuan yang menyentuh orang perempuan, laki-laki menyentuh orang laki-laki, yang batal bukan yang menyentuh, yang disentuh nggak batal. Jadi dengan adanya persentuhan tersebut, fayan takidu bihi wudu'uhuma kama sabaq, jadi wudunya batal. Kama fil bainahuma wa minal kubuli ail kulfah. Ini, saya ulangi ini. Tanpa adanya tabir, ya, menyentuh tanpa tabir. Kalau pakai kaos tangan gimana? Berarti itu namanya ada tabir. Gimana? Wudunya tidak batal. Loh, kalau rambut, batinnya telapak tangan tumbuh rambut banyak, apakah termasuk tabir atau tidak? Jadi menyentuh dengan batin sekalipun penuh dengan rambut dan banyak, itu tetap wudunya batal. Sekarang fil mulamasa bainahuma wa minal kubuli kulfa wa bil wal bidri halun tisalihima fa inna qad anfala naqad bihima. Nah, sekarang gini, kalau yang disentuh di antara tersebut adalah wa minal kubuli, di antara kubul apa? Kulfah. Kulfah itu ujungnya zakar. Yang disunat dan ego, yang belum sunat
atau bidir. Bidir itu daging yang ada pada orang perempuan. Kapan batalnya itu? Ketika tidak terlepas. Fa'in koto'ah. Nah ini, kalau sudah terlepas keduanya, ini kulfah, ingat, kulfah bukan zakarnya. Kulfah itu ujungnya zakar. Yang biasanya disunat, itu kulfah, kulitnya itu. Kemudian bidir, menyentuh tapi sudah terlepas, maka wudhunya tidak batal. Kalau masih ada pada orangnya disentuh, ya batal wudhunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumulan haram bil hadasi sebab hadas al asghari kang kili opo hadas opo as-sholatu sholat wa tawafulan tawaf wa masul mushafilan jempok mushaf hatta kaisi sehingga kantongi mushaf wa sundukihi lan petini mushaf mada masalakini langgeng opo mushaf iku fihima ing dalem karoni kasih wa sundukin wa yahidu lan halal opo kolbu warokil mushafi malik kertase mushaf. Opo kolbu warokil mushafi malik kertase mushaf biaudin kelawan kayu illa inim fasolat angin lamun pisah opo al warokatu kertas wahumilat lan den tanggung opo waroko alaihi ing ngatasé mushaf. Jadi sekarang termasuk masalah perkara yang haram dilakukan oleh orang yang punya hadas kecil, berarti orang yang tidak punya wudhu. Bagi orang yang tidak punya wudhu, diharamkan pada orang tersebut sebanyak 5 perkara ya. 1 sholat, tawaf, menyentuh mushaf. Di sini masuk nih, masuk di poin 3. Wayah hadis salah asya wa hadil khurma minal kabair bin nisbalis sholah. Di perkara yang bagi orang yang tidak punya wudhu batal melakukan 3 perkara. Sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, menyentuh mushaf tidak boleh. Nah sekarang petinya atau sekarang gimana? Nah ini Al-Quran diletakkan di atas meja. Ada Al-Quran yang kita menyentuh kakinya meja. Ini gimana? Tidak punya wudhu. Haram hukumnya menyentuh. Atau peti selama ya, mushafnya itu ada di dalam. Seperti kita ini ada bangku, ada Al-Quran, menyentuh sininya nggak boleh. Tapi kalau nggak adanya ya nggak apa-apa. Nah, seperti kadang-kadang kita itu meletakkan ini ada tempatnya sendiri Al-Quran disentuh bagi orang yang tidak punya wudhu, ya haram. Nah kalau tempat Al-Quran sudah tidak ada barangnya, tidak ada Al-Quran yang disentuh, nggak masalah. Jadi hukumnya apa? Ya tidak haram. Tawaf tidak punya wudhu, jangan tawaf. Tawaf itu harus punya wudhu. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Menyentuh mushaf, tidak punya wudhu, menyentuh mushaf. Ingat selama di dalam. Sekarang kalau membalik mushaf Al-Quran ini dengan kayu diginikan. Semua ini Al-Quran saya gini, dan ini dibalik pakai gini pakai kayu. Ini gimana hukumnya? Tidak haram, kecuali illa inim fasolatil warokoh, kecuali kertasnya Al-Quran tersebut atau lembaran Al-Quran tersebut sudah terpisah. Wahumil lantin tanggungan oporako alaihi ing ngatasi mushaf. Jadi tidak boleh
ayat fayahrumu ittifaqan li anau alhamdu kama law afaqumuhu ala yadihi wa qalbi. Jadi ittifaqul ulama niki tidak boleh ya. Kalau kertasnya sudah terpisah, dibalik pakai kertas, pakai kayu, itu tetap hukumnya tidak boleh, haram ya. Wa yahillu hamluhu fi mata'in illa in qasadal mushaf wahdahu bil hamli. Nah sekarang gini, membawa mushaf atau Al-Quran yang dimasukkan dalam perkara yang lain, yang penting tidak menyengaja membawa Al-Quran, bagaimana? Maka hukumnya tidak haram. Seperti kita kulaan apa? Al-Quran, kitab yang lain, kita tidak punya wudhu, gimana lah? Ini digandeng sudah, kata dagangan nggak apa-apa, boleh, tidak haram. Tapi hukumnya itu makruh, walhamlu ablah. Gini, tadi saya ulangi. Jikalau memang kertasnya Al-Quran tersebut sudah terlepas, maka membalik pakai kayu itu sama. Gimana? Tidak boleh, karena disamakan dengan apa? Membawa. Sama dengan membawa. Jadi gini, kalau ini kertas, ini saya umpamakan kertasnya Al-Quran sendiri, ini sudah terlepas dari Al-Qurannya. Kemudian saya balik pakai gini. Ini gimana? Ini tetap hukumnya haram karena termasuk membawa. Sebab apa? Kertas ini sudah terpisah, lain dengan masih gini. Nah, kalau sudah terpisah, ini sama dengan membawa. Jadi membawa itu lebih parah daripada menyentuh. Lakin yakhilul ma'al karohah hamluhul mushaf fi mata'in illa ini. Berarti kalau membawa mushaf di dalam harta dagangan dan membawanya itu tidak diniati hanya membawa Al-Quran, tapi niat membawa dagangan, bagaimana hukumnya? Boleh, tidak haram, tapi makruh. Halal tapi hukumnya makruh. Kalau sengaja membawa Al-Quran, ya haram. Kalau sengaja, sekarang kita itu kulaan Al-Quran dengan kita Al-Quran, ada kitabnya satu. Sampai sengaja membawa apa? Membawa Al-Quran, maka haram hukumnya. Tapi kalau niat membawa dagangan, tidak haram hukumnya. Nah ini Al-Qurannya 10, Alkitabnya 1, tapi niatnya membawa barang, bukan niat membawa Al-Quran. Wa yakhillu lan halal opo hamlut tafsirin gawa tafsir ingkana lamun ono opo tafsir iku aksar luwih akeh opo tafsir minal Qur'ani sangking tinimbang sangking Al-Qur'an luwih akeh yakinan kelawan yakin. Wala yumna ulan ora den cegah sapa as-sabiyu lare al-mumayyizu kang tamyiz sapa sabi mimmasil hufa mushafi saking jempok mushaf wa hamli lan kaum mushaf li hajati ta'limi krana hajat belajar
Sekarang kalau membawa tafsir gimana? Nah, tafsir Al-Quran apa? Tafsir Jalalain. Membawa tafsir Jalalain itu hukumnya gimana? Boleh. Kalau memang yakin Al-Qur'annya lebih banyak, kalau memang yakin bahwa tafsirnya lebih banyak. Nah, kalau dalam kitab Nihayatuz Zain, dalam kitab itu disebutkan, nah sekarang kalau bawa Al-Qur'an terjemah pakai bahasa, itu bagaimana? Itu hukumnya tidak boleh. Karena bahasa Indonesia itu cuma pengalian bahasa, bukan tafsir. Lain dengan tafsir Jalalain, tafsir Munir lah itu. Kalau tafsir Munir lebih banyak, jelas lebih banyak tafsirnya. Nah, ini membawa tafsir Jalalain kalau masih satu, ini. Kalau sudah satu juz tidak boleh. Masalah gini, kadangkala dalam satu juz itu lebih banyak Al-Qur'annya. Tapi kalau jadi satu, itu sudah pasti lebih banyak tafsirnya. Kalau ragu apakah banyak atau gimana ya, ini Al-Qur'annya lebih banyak atau tidak, berarti haram hukumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau meletakkan tangan di atas Al-Qur'an? Kita tidak punya wudhu, tidak punya wudhu, ini Al-Qur'an. Tangan saya letakkan di atas Al-Qur'an. Itu gimana? Haram. Hukumnya sama dengan membawa. Hukumnya sama dengan walau wada'a yadahu ala Qur'an wa taslim fa huwa kal hamli, jadi fit tafsil. Wala yumna'u shabi al-mumayyiz. Sekarang anak kecil yang sudah lagi, anak kecil yang tamyiz belajar membawa Al-Qur'an, kan biasa membawa Al-Qur'an kecil itu gimana? Nggak apa-apa, karena apa? Untuk belajar. Jadi untuk belajar boleh. Terus ini masalah tafsir Jalalain, seperti kita itu ngaji kitab tafsir Jalalain dalam keadaan lagi mana, kadang jangan menyentuh tulisan Al-Qur'annya, tapi tinggal gini nanti. Seumpama gini, bagaimana hukumnya? Dan niki, kalau sekarang itu rata-rata sudah bukan ditulis pakai tangan, tapi menggunakan sinar, seperti di fotokopian. Nah, ini jelas kitab-kitab yang seperti ini bukan ditulis pakai tangan, tapi bagaimana ini menggunakan sinar. Bagaimana hukumnya menyentuh? Nggak masalah. Tidak punya wudhu nggak masalah. Niki kan apa? Karena niki menggunakan pakai sinar. Nah, kalau kita nulis seperti pelajaran, ada pelajaran Al-Quran kita nulis sendiri. Nah, itu gimana? Ya kan disentuh. Yang menyentuh bukan kan anak kecil, tapi orang yang sudah dewasa. Nulis sendiri Al-Quran tidak punya wudhu, ya tidak boleh. Haram, ya haram. Nah, Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Wa yahrubal huma katabal Qur'an alaihi bikhilafi aklihi li zawali suratihi qabla mulaqati lil ma'id. Nah, bagaimana hukumnya kalau ngelek Al-Qur'an dilek, kertas tulisan Al-Qur'an dilek, itu gimana? Haram hukumnya. Tapi kalau dimakan, dikunyah, itu gimana? Tidak. Bikhilafi aklihi li zawali surati qabla mulaqati.
mulaqatihi lil ma'iddah. Kalau dimakan, kalau dikunyah kertas Al-Quran itu gimana? Hukumnya tidak halal. Kenapa? Karena sebelum ada di dalam perut itu sudah tidak ada rupanya. Wala bikhilafi akli zawan. Beda dengan kalau dimakan, kalau sudah dimakan rupanya Al-Quran itu sudah hilang, hukumnya itu haram. Kenapa? Nah kalau dilek, iya, Al-Qurannya masih ada. Tapi kalau dikunyah, kalau dimakan Al-Qurannya gimana? Tidak haram. Hukumnya tidak haram. Faslon Faslon yajibu. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan-kesalahannya kami mohon maaf, dan kalau memang ada kekeliruannya kami mohon kritikannya. Kami sebagai manusia yang dhaif sudah tentu tidak mungkin tidak ada kesalahannya. Jadi kami mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.